Yang pertama, kita akan masuk pada apa itu transformasi Laplace. Jadi, transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier. Dengan menggunakan transformasi Laplace, dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida, fungsi sinusoida terendam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks. Bila persamaan aljabar dalam dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial yaitu transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Yang pertama, secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace. 2. Persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu atau dinamakan dengan T, ditransformasikan ke kawasan frekuensi atau dinamakan dengan S. Dengan transformasi Laplace, untuk memudahkan proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Yang ketiga, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S, yang merupakan operator Laplace. Yang keempat, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan waktu. Yang kelima, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Secara umum, transformasi Laplace digunakan mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke kawasan min S. Misalkan, suatu fungsi T dan T besar dari 0, maka transformasi Laplace dari F kali T dinotasikan dengan L F kali T, yang didefinisikan oleh LF kali T sama dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat min ST F kali T dt sama dengan F kali S. Karena LF kali T adalah integral tidak wajar dengan batas atas tak hingga, maka LF kali T sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST F kali T dt sama dengan F kali S. Sama dengan limit P maka tak hingga integral 0 sampai P E pangkat min ST F kali T dt. Transformasi Laplace dari Ft dikatakan ada jika integralnya konvergen untuk beberapa nilai S. Bila tidak demikian, maka transformasi Laplace tidak ada. Selanjutnya, bila suatu fungsi dari T dinyatakan dengan huruf besar, misalnya W, T, G, T, Y, T, dan seterusnya, maka transformasi Laplace dinyatakan dengan huruf kecil yang bersangkutan sehingga L, W, T sama dengan WS, L, GT sama dengan GS, L, YT sama dengan YS, dan seterusnya. Teorema, jika Ft adalah fungsi yang kontinu secara sebagian-sebagian dalam setiap interval OTN dan eksponensial berorde untuk T besar dari N, maka transformasi Laplace Fs ada untuk setiap S besar dari. Contoh transformasi Laplace fungsi yaitu Ft sama dengan 1, Lft sama dengan integral tak hingga menuju 0 tak hingga 0 E pangkat S1 1 sama dengan Ts. Lim P menuju tak hingga P integral P0 elemen pangkat S1 dt. Lim P menuju tak hingga dalam kurung negatif 1 per S elemen S1 P0. Lim P menuju tak hingga negatif 1 per SE pangkat tak hingga tambah 1 per SE sama dengan 0 tambah 1 per S. Syarat cukup transformasi Laplace ada jika Ft adalah kontinu secara sebagian-sebagian dalam setiap selang berhingga 0 dan eksponensial berorde. Untuk T besar dari N, maka transformasi Laplace-nya Fs ada untuk semua S besar dari T. Perlu ditekankan bahwa persyaratan-persyaratan yang dinyatakan adalah cukup untuk menjamin bahwa transformasi Laplace-nya ada. Akan tetapi transformasi Laplace dapat
ada atau tidak walaupun persyaratan ini tidak terpenuhi. B. Metode transformasi Laplace. A. Metode langsung berkaitan dengan definisi. L dikali Ft sama dengan integral 0 menuju tak hingga E pangkat min St dikali Ft dt sama dengan limit P menuju tak hingga integral 0 menuju P E pangkat min St dikali Ft dt. Contohnya yaitu L dikali Ft sama dengan integral 0 menuju tak hingga E pangkat min St Ft dt sama dengan limit P menuju tak hingga integral 0 menuju P E pangkat min St dikali T dt sama dengan limit P menuju tak hingga integral 0 menuju P T dikurang 1 per S dikali D dikali E pangkat min St sama dengan min 1 per S limit P menuju tak hingga TE pangkat min St dikurang integral 0 menuju P E pangkat min St dt sama dengan min 1 per S limit P menuju tak hingga di mana TE pangkat min St ditambah 1 per S E pangkat min St dengan batasan 0 menuju P sama dengan min 1 per S dikali 0 dikurang 1 per S sama dengan 1 per S kuadrat sama dengan Fs. B. Metode deret. Misal, Ft mempunyai urutan deret pangkat yang diberikan oleh Ft sama dengan A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat ditambah A3T pangkat 3 ditambah seterusnya. Sama dengan sigma N sama dengan 0 AN dikali T pangkat N. Maka transformasi Laplace-nya dapat diperoleh dengan menjumlahkan transformasi setiap sukunya dalam deret sehingga L dikali Ft sama dengan L dikali A0 ditambah L dikali A1T ditambah L dikali A2T kuadrat ditambah L dikali A3T pangkat 3 ditambah seterusnya sama dengan A0 per S ditambah A1 per S kuadrat ditambah 2 faktorial A2 ditambah S pangkat 3 ditambah seterusnya sama dengan sigma N ditambah 0 N faktorial AN per S pangkat N ditambah 1. Syarat ini berlaku jika deretnya konvergen untuk S besar dari Y. Metode persamaan diferensial. Metode ini menyangkut menemukan persamaan diferensial yang dipenuhi oleh Ft dan kemudian menggunakan teorema-teorema di atas. D. Menurunkan terhadap parameter. E. Aneka ragam metode misalnya dengan menggunakan teorema-teorema yang ada. F. Menggunakan tabel-tabel melalui penelusuran rumus yang diterapkan. C. Sifat transformasi Laplace. A. Sifat linear. Jika C1 dan C2 adalah sembarang konstanta, sedangkan F1T dan F2T adalah fungsi-fungsi dengan transformasi Laplace masing-masing F1S dan F2S, maka L dikali C1F1 dikali T ditambah C2F2 dikali T tutup kurung sama dengan C1F1 dikali S ditambah C2 dikali F dikali S. Buktinya yaitu L dikali L1 dikali F dikali T ditambah C2 dikali F2 dikali T.
sama dengan integral 0 menuju tak hingga E pangkat min ST di dalam kurung C1 dikali F1 dalam kurung T ditambah C2 F2 dikali T tutup kurung DT. Integral 0 menuju tak hingga E pangkat min ST C1 F1 dikali T DT ditambah integral 0 menuju tak hingga E pangkat min ST C1 F2 dikali T DT sama dengan C1 integral 0 menuju P E pangkat min ST F1 dikali T DT ditambah C2 0 menuju integral 0 menuju tak hingga E pangkat min ST F2 T DT sama dengan C1 F1 dikali S dan C2 F2 dikali S. Yang selanjutnya yaitu B, sifat translasi atau pergeseran. Sifat translasi atau pergeseran pertama. Nah, jika L F di Ft sama dengan Fs, maka L E pangkat 2T dikali Ft sama dengan Fs dikurang A. Nah, buktinya seperti ini. Karena L F di Ft sama dengan integral dari 0 menuju tak hingga dari E pangkat minus ST dikali FT DT sama dengan Fs. Maka L E pangkat AT dari FT sama dengan integral 0 menuju tak hingga dari E pangkat minus ST dikali E pangkat AT dikali FT DT. Jadi sama dengan integral dari 0 menuju tak hingga dari E minus pangkat minus S dikurang A dikali T baru dikali dengan FT DT. Jadi sama dengan F sama F S dikurang A gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Di mana yang pertama yaitu tentukan L dari E pangkat 3T F dikali FT jika L Ft sama dengan Fs. Menurut sifat dua di atas, L E pangkat AT dikali Ft sama dengan Fs dikurang A. Maka L dikali E pangkat minus 3T dikali Ft sama dengan Fs dikurang minus 3. Jadi hasilnya Fs ditambah 3 gitu. Nah, translasi atau pergeseran kedua, jika L, Ft sama dengan Fs dan Gt sama dengan untuk yang pertama yaitu Ft dikurang A untuk T besar dari A. Yang kedua 0 untuk T kecil dari A. Maka L dari Gt sama dengan E pangkat minus AS dikali Fs. Pembuktiannya seperti ini. Jika L dari Gt sama dengan integral 0 menuju tak hingga dari E pangkat minus ST dikali GT dt. Nah, penyelesaiannya integral dari 0 menuju A misalnya dari E pangkat minus ST dikali GT ditambah integral dari A menuju tak hingga dari E pangkat minus ST dikali GT dt. Nah, penyelesaiannya integral 0 menuju A dari E pangkat min ST dikali 0 ditambah integral dari A menuju tak hingga E pangkat minus ST FT dikurang A dt ya. Nah, jadi seperti ini. Integral A menuju tak hingga dari E pangkat minus ST dikali FT dikurang A dt. Nah, kita misalkan U sama dengan T dikurang A, maka T sama dengan U ditambah A dan DU sama dengan DT. Sedemikian sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Integral dari A menuju tak hingga dari E pangkat minus ST dikali FT dikurang A DT. Jadi hasilnya sama dengan integral 0 menuju tak hingga dari E pangkat
minus S dikali U ditambah A dikali FU DU. Nah, sama dengan E pangkat AS itu dikeluarkan dari integral 0 menuju hingga E pangkat minus SU FU. Nah, hasilnya sama dengan E pangkat minus AS dikali FS. Nah, selanjutnya itu sifat pengubahan skala ya. Nah, ini sifat pengubahan skala ini jika LFT sama dengan Fs, maka LF dikali F dari AT sama dengan 1 per A dikali Fs per A. Pembuktiannya itu karena LFT sama dengan integral 0 menuju tak hingga dari E pangkat minus ST dikali FT dt. Maka LF dari AT sama dengan integral 0 menuju tak hingga dari E pangkat minus ST dikali F dari AT dt. Misalnya U sama dengan AT, maka DU sama dengan A dt, sehingga dt sama dengan DU per A. Menurut definisi LFAT sama dengan integral 0 menuju tak hingga dari E pangkat minus ST F dikali AT dt. D. Transformasi Laplace dari turunan-turunan. Contoh soal. Dengan menggunakan sifat transformasi Laplace dari turunan-turunan, ditunjukkan bahwa L sin AT sama dengan A per S kuadrat tambah A kuadrat sama dengan F buka kurung S tutup kurung. Misal, F buka kurung T tutup kurung sama dengan sin AT diperoleh F option buka kurung T tutup kurung T sama dengan A cos AT double F double option buka kurung T tutup kurung T sama dengan A kuadrat sin AT, sehingga L sin AT sama dengan min 1 per A kuadrat L F option buka kurung T tutup kurung. Menggunakan sifat-sifat transformasi Laplace dari turunan-turunan diperoleh L sin AT sama dengan buka kurung min 1 per A kuadrat tutup kurung. SF buka kurung S tutup kurung S kurang SF buka kurung 0 tutup kurung 0 kurang F option buka kurung 0 tutup kurung F sama dengan min 1 per A kuadrat buka kurung S kuadrat A per S kuadrat tambah A kuadrat dikurang S buka kurung 0 tutup kurung kurang A sama dengan min 1 per A kuadrat buka kurung AS kuadrat per S kuadrat tambah A kuadrat kurang A sama dengan min 1 per A kuadrat buka kurung AS kuadrat kurang AS kuadrat kurang AS pangkat 3 per S kuadrat tambah A kuadrat tutup kurung sama dengan A per S kuadrat tambah A kuadrat. Itulah hasilnya. E. Transformasi Laplace dari integral-integral. Jika L F buka kurung T tutup kurung sama dengan F buka kurung S tutup kurung, maka L integral T 0 F buka kurung U tutup kurung DU sama dengan F buka kurung S per S. Bukti. Misal, G buka kurung T tutup kurung sama dengan integral T 0. F buka kurung U tutup kurung DU. Maka G option buka kurung T tutup kurung sama dengan F buka kurung T tutup kurung dan G buka kurung 0 tutup kurung
sama dengan 0. Dengan mentransformasikan laps pada kedua pihak, diperoleh L G option buka kurung T tutup kurung sama dengan L F buka kurung T tutup kurung sama dengan SL G buka kurung T tutup kurung kurang G buka kurung 0 tutup kurung sama dengan F buka kurung S tutup kurung S sama dengan SL G buka kurung T tutup kurung T sama dengan F buka kurung S tutup kurung sama dengan L G buka kurung T tutup kurung sama dengan F buka kurung S tutup kurung per S. Jadi diperoleh L integral T 0 F buka kurung U tutup kurung DU sama dengan F buka kurung S tutup kurung per S. Contoh 1, carilah L buka kurung integral T0 sin U per U DU tutup kurung. Misal, F buka kurung T tutup kurung sama dengan sin T per T. Maka, L buka kurung F buka kurung T tutup kurung sama dengan arkan 1 per S. Sehingga menurut sifat transformasi di atas, L buka kurung integral T0 sin U per U DU tutup kurung sama dengan F buka kurung S tutup kurung per S sama dengan 1 per S atau arkan 1 per S. F perkalian dengan T. Jika L F buka kurung T tutup kurung sama dengan F buka kurung S tutup kurung S, maka L T kuadrat N F buka kurung T tutup kurung sama dengan buka kurung min 1 tutup kurung kuadrat N. D kuadrat N per DS kuadrat N F buka kurung S tutup kurung sama dengan min 1 tutup kurung F kuadrat N buka kurung S tutup kurung. Bukti. Karena F buka kurung S tutup kurung sama dengan integral tak hingga E kuadrat min ST F buka kurung T tutup kurung DT. Maka menurut aturan Leibniz untuk menurunkan tanda integral diperoleh df per ds sama dengan f action buka kurung S tutup kurung sama dengan d per ds buka kurung integral tak hingga elemen min st f buka kurung T tutup kurung dt sama dengan integral tak hingga alfa per alfa S elemen min st f buka kurung T tutup kurung dt sama dengan integral tak hingga min te kuadrat min st f buka kurung T tutup kurung dt sama dengan min integral tak hingga E min S kuadrat min ST buka kurung TF buka kurung T tutup kurung DT sama dengan min L buka kurung TF buka kurung lagi T tutup kurung. Jadi L buka kurung TF tutup kurung T sama dengan
min df per ds sama dengan min option buka kurung S tutup kurung. Sifat transformasi Laplace yang terakhir ialah perkalian dengan T. Contoh, tentukan L T sin AT. Penyelesaiannya, L di dalam kurung sin AT sama dengan A per X kuadrat ditambah A kuadrat. Maka menurut sifat perkalian dari dipangkat diperoleh L TF dikali T sama dengan min 1 pangkat N dikali dN Fs per ds pangkat N. Sehingga L T sin AT sama dengan min 1 dikali D per ds dikali A per S kuadrat tambah A kuadrat. Kemudian sama dengan 2AS per S kuadrat ditambah A kuadrat dikuadratkan. Kemudian sifat pembagian oleh T. Jika L Ft sama dengan Fs, maka L di dalam kurung kurawal Ft per T sama dengan integral FU/du. Buktinya, misalnya GT sama dengan FT per T, maka FT sama dengan TG dikali T. Dengan definisi transformasi Laplace untuk kedua bagian, maka diperoleh bentuk L Ft sama dengan L di dalam kurung TG dikali T, atau Fs sama dengan min D per ds LG dikali T, atau Fs sama dengan min dg per ds. Selanjutnya, dengan mengintegralkan diperoleh integral Fs sama dengan integral min dg per ds, gs sama dengan min integral S sampai tak hingga FU/du. Maka sama dengan integral tak hingga sampai S FU/du. Jadi, L Ft per T sama dengan integral FU/du. Kemudian, D. Penggunaan pada persamaan diferensial. Yang pertama, persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Transformasi Laplace dapat digunakan untuk menentukan selesaian suatu persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Misal ditentukan persamaan diferensial D kuadrat Y per dx ditambah P dy per dx ditambah Qy sama dengan Fx, atau Y double aksen ditambah PY aksen ditambah QY sama dengan Fx, dengan PQ adalah konstanta dan persamaan tersebut mempunyai syarat awal atau batas Y0 sama dengan A, atau Y aksen 0 sama dengan B. A dan B adalah konstanta yang diberikan. Selanjutnya, contoh soal persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Turunan kedua Y ditambah Y sama dengan X dengan Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan min 2. Dengan transformasi Laplace, masing-masing bagian dari persamaan diferensial diperoleh L dikali Y turunan kedua Y ditambah Y sama dengan L dikali turunan kedua Y tambah L dikali Y sama dengan L dikali X. Menurut sifat 5 transformasi Laplace, L dikali F pangkat N dikali T sama dengan S pangkat N dikali L dikali F dikali T dikurang S pangkat N kurang 1 dikali F0 dikurang S pangkat N kurang 2 turunan kedua F dikali 0 dikurang S dikali F pangkat N dikurang 2 dikali 0 dikurang F pangkat N dikurang 1 dikali 0. Sehingga S kuadrat dikali L dikali Y dikurang
SY dikali 0 dikurang Y aksen dikali 0 dikurang L kali Y sama dengan LX. Hasilnya S kuadrat Y dikurang S tambah 2 ditambah Y sama dengan 1 per S kuadrat. Selanjutnya S kuadrat ditambah 1 dikali Y sama dengan 1 per S kuadrat ditambah S kurang 2. Selanjutnya Y sama dengan 1 per S kuadrat dikali S kuadrat ditambah 1 ditambah S dikurang 2 per S kuadrat ditambah 1. Hasilnya 1 per S kuadrat dikurang 1 per S kuadrat tambah 1 ditambah S per S kuadrat tambah 1 dikurang 2 per S kuadrat tambah 1. Hasilnya 1 per S kuadrat ditambah S per S kuadrat tambah 1 dikurang 3 S kuadrat tambah 1. Baiklah, selanjutnya yaitu sambungan pembahasan dari contoh soal sebelumnya. Untuk menentukan selesaian, gunakan transformasi Laplace inverse. Y sama dengan L pangkat min 1 dikali 1 per S kuadrat ditambah S per S kuadrat ditambah 1 dikurang 3 per S kuadrat ditambah 1. Selanjutnya L pangkat min 1 dikali 1 per S kuadrat dikurang L pangkat min 1 dikali S per S kuadrat ditambah 1 dikurang L pangkat min 1 dikali 3 per S kuadrat ditambah 1. Hasilnya yaitu X tambah cos X dikurang 3 sin X. Untuk pemeriksaan jawaban di atas dilakukan Y sama dengan 1 ditambah cos X dikurang 3 sin X. Selanjutnya Y aksen sama dengan min sin X dikurang 3 cos X. Selanjutnya Y aksen sama dengan min cos X ditambah 3 sin X. Y aksen ditambah Y sama dengan min cos X ditambah 3 sin X tambah X ditambah cos X dikurang 3 sin X sama dengan X. Dan Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan min 2. Selanjutnya, yang kedua, persamaan diferensial dengan koefisien variabel. Transformasi Laplace juga dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan diferensial dengan koefisien variabel. Khususnya, persamaan diferensial yang berbentuk X pangkat N, Y pangkat N dikali X. Sehingga transformasi Laplace diperoleh L dikali X pangkat M, Y pangkat N dikali X sama dengan min 1 pangkat M, D pangkat M per DS pangkat M dikali L dikali Y pangkat N dikali X. Hal ini sesuai dengan sifat transformasi Laplace. Jika L dikali F dikali T sama dengan F dikali S, maka L dikali T pangkat N dikali F dikali T sama dengan min 1 pangkat N dikali D pangkat N per DS pangkat N dikali Fs sama dengan min 1 dikali F pangkat N dikali S. Untuk contoh soal, X dikali turunan kedua Y ditambah 2 Y aksen atau 2 turunan pertama Y ditambah X dikali Y sama dengan 0 dengan Y0 sama dengan 1 dan YV sama dengan 0. Dengan transformasi Laplace pada masing-masing bagian persamaan diperoleh L dikali X dikali turunan kedua Y tambah 2 Y aksen ditambah XY sama dengan L dikali 0. Hasilnya L dikali X turunan kedua Y ditambah L dikali 2 Y aksen ditambah L dikali XY sama dengan 0.
Selanjutnya, min 1 pangkat 1 D per ds dikali S kuadrat kali Y dikurang SY kali 0 dikurang Y aksen dikali 0 ditambah 2 dikali SY dikurang Y dikali 0 ditambah min 1 pangkat 1 D per ds dikali Y sama dengan 0. Selanjutnya, min 1 D per ds dikali S kuadrat Y dikurang S dikurang 1 ditambah 2 dikali SY dikurang 1 ditambah min 1 pangkat 1 D per ds dikali Y sama dengan 0. Selanjutnya, min 2 SY ditambah S kuadrat DY per ds dikurang 1 dikurang 0 ditambah 2 dikali SY dikurang 1 ditambah min 1 DY per ds sama dengan 0. Selanjutnya, min 2 SY dikurang S kuadrat Y aksen ditambah 1 ditambah 2 SY dikurang 2 dikurang Y aksen sama dengan 0. Selanjutnya, min S kuadrat ditambah 1 Y aksen sama dengan 1. Maka untuk hasilnya itu Y aksen sama dengan min 1 per S kuadrat ditambah 1. Selanjutnya diperoleh Y sama dengan min integral 1 per S kuadrat ditambah 1 ds sama dengan min arctan S ditambah C. Karena Y sama dengan 0, bila S sama dengan tak hingga, maka didapatkan C sama dengan V per 2. Sehingga Y sama dengan V per 2 min arctan S sama dengan arctan 1 per S. Sehingga akhirnya didapat Y sama dengan L dikali arctan 1 per S sama dengan sin T per T. Hal ini memenuhi Y V sama dengan 0.